never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough, udah kaya ganteng lagi, mau yang mana aja tinggal tunjuk. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film 5 in 1. Mengisahkan seorang yang kaya raya dan sangat tampan. Apapun yang dia mau ya tinggal tunjuk cuy. Mengisahkan seorang pria itu yang punya 5 pacar sekaligus. 5 cuy. Kita aja satu aja kagak punya ya. Gimana ceritanya ya? Daripada penasaran, langsung aja kita tonton filmnya. Malam yang indah dimiliki oleh sepasang kekasih yang telah resmi jadi suami istri. Mia Khalifa, ini dia yang lagi berbahagia. Mia menikah dengan pacarnya yang bernama Ellen. Nah, untuk memberikan ucapan selamat, datang nih teman-temannya Mia. Ada 4 orang. Satu persatu mereka memberikan ucapan dan doa kepada Mia. Kita mulai dari Lana Rose. Ini orangnya. Lana memberikan nasihat kepada Ellen untuk selalu menyirami Mia supaya subur. Maksudnya disiram dengan cinta dan kasih sayang cuy. Supaya rasa cintanya Mia semakin tumbuh lagi. Lalu di sebelah Lana ada Maria Osaka. Ini orangnya. Maria memberi saran kepada Ellen dan Mia untuk saling mengalah. Seperti hidup, kadang bisa di atas, kadang juga di bawah. Ellen jangan mau menang terus. Sekali-kali harus mengalah dan membiarkan Mia menyelesaikan masalah. Selanjutnya, Lexi Lauris. Ini orangnya cuy, yang rambutnya pirang. Lexi mewanti-wanti Ellen untuk jangan bertindak kasar kepada Mia. Kecuali emang si Mianya nih yang minta. Waduh. Dan terakhir ada Riley Red. Ini orangnya. Riley pun mengingatkan Mia untuk selalu mencuci terlebih dahulu sebelum dimasukin nih ke mulutnya. Maksudnya cuci tangan ya. Dan itulah nasihat dari sahabatnya Mia Khalifa untuk pernikahannya dengan Ellen. Nah, si pembawa acara ini pun menanyakan dari mana awal pertemanan mereka. Untuk menjawab itu, film pun baru dimulai. Dari acara pernikahan kita pun dibawa ke acara pemakaman. Seorang pria ganteng dan tampan kaya raya bernama Johnny Dick baru aja meninggal. Nah, ini orangnya cuy, kita anggap aja nih arwah ya. Ini arwah ya, dia tuh udah meninggal. Selain ganteng si Johnny, orangnya kaya raya cuy. Makanya banyak banget orang yang datang untuk melayat dan mendoakan Johnny. Nah, ini dia Suster Teresa. Suster Teresa ini kakaknya Johnny. Lalu yang rambutnya kayak sikat ini namanya Bernie. Dia ini asistennya Johnny ya cuy. Selalu setia menemani Johnny kemanapun berada. Nah, jadi sebelum meninggal Johnny ini menuliskan surat wasiat yang dimana si Johnny akan mewariskan harta yang paling berharganya kepada mantannya. Tapi si Suster Teresa ini nggak tahu siapa mantannya Johnny. Nah, pembicaraan ini didengar nih sama abang-abangan ini dan langsung dia sebarin ke orang-orang yang datang di acara pemakaman ini cuy. Makanya pas Suster Teresa memanggil siapa mantannya Johnny, semuanya ngangkat tangan cuy. Gokil. Dari si abang-abangan ini bahkan dia mengaku dia dan Johnny sudah punya anak. Gak mau kalah, tante-tante umur 50 juga mengaku kalau dia mantannya Johnny. Yang paling aneh ya si abang-abang kemayu ini cuy. Dengan suara lembut ia pun mengakui bahwa ia dan Johnny pernah menjalin kasih. Dengan ada yang sangat meyakinkan, seluruh orang di pemakaman ini pun mendukung bahwa ya abang-abang ini emang pernah pacaran sama si Johnny cuy. Suster Teresa pun mengamuk. Suster Teresa sangat yakin bahwa adiknya si Johnny adalah laki-laki normal. Jadi gak mungkin lah si Johnny berpacaran dengan abang-abangan. Begitu juga dengan si tante ini cuy. Kata Suster Teresa nih, gak mungkin lah adiknya berpacaran dengan wanita yang sudah busuk. Waduh, sadis juga ya mulutnya si suster ya. Nah, singkat cerita dari semua yang hadir nih, Suster Teresa memanggil 5 orang wanita yang terlihat lebih mending gitu ya, yang sesuai dengan selera adiknya si Johnny nih. Kelima wanita ini pun maju dan berbaris. Suster Teresa menanyakan bagaimana mereka bisa kenalan dengan adiknya, dan mereka pun bercerita. Dimulai dari Lana Rose. Lana Rose adalah seorang kasir yang bekerja di sebuah kedai kopi. Pekerjaannya nggak mudah. Ia selalu dimarahi dan dibentak oleh atasannya. Kebetulan ada si Johnny dan Bernie di kedai kopi ini. Johnny pun langsung berdiri dan gak lupa untuk menyisir rambutnya. Tanpa basa-basi, Johnny pun mengajak Lana untuk berkencan. Namun karena situasi hatinya Lana sedang tidak baik yang habis dimarahi bosnya nih, membuat Lana ogah diajak kencan sama Johnny. Dan lu tahu cuy, sama yang dilakukan Johnny, Johnny beli tuh kedai kopinya cuy. Gua ulangin ya, dibeli cuy kedai kopinya cuy. Bukan cuma itu aja, si bosnya Lana pun dipecat. Tapi Lana pun gak tega, makanya bosnya tuh tetap kerja di sini. Karena inilah, makanya Lana mau diajak kencan sama Johnny. Lana pun langsung kelepek-kelepek dan terpesona dengan Johnny. Selain kaya dan tampan, Johnny juga sangat baik hati. Johnny memberikan Lana semangat yang harus bekerja sambil kuliah. Dan untuk memberikan tanda terima kasih, Lana pun siap adu gabrut dengan Johnny di sini. Gak pakai basa-basi saat
aset, Lana pun langsung buka armor, memperlihatkan 2 buah aset berharganya di depan Johnny. Suster Teresa pun langsung terkaget-kaget. Kok Lana langsung mau gitu ya diajak adu gabrut di kencan pertama. Nah, aktivitas yang mengeluarkan keringat ini ditonton sama si Bernie. Bernie bertugas menjaga pintu untuk mengamankan bosnya ini cuy. Tiba-tiba datanglah si Maria yang ingin beli kopi. Ya udah tentu dihalang-halangi sama si Bernie. Kan kalau masuk bukannya beli kopi ya, malah ikut kuda-kudaan cuy. Maria udah pergi, si Mia datang. Mia datang bawa produk kopi. Ya tentu sama si Bernie pun dihalang-halangi juga. Tapi kali ini Bernie berpura-pura kena serangan jantung. Lana pun lanjut bercerita nih. Dari adu gabrut di kedai kopi, mereka berdua pun sering menghabiskan waktu olahraga bareng di tempatnya Lana. Seperti kali ini, Johnny menyiapkan banyak lilin untuk menambah kesan romantis adu gabrut kali ini. Walaupun yang terjadi, ya si Johnny, ya begitulah cuy. Dari Lana Rose, kita pun mendengarkan kisah cintanya Mia Khalifa bersama Johnny. Jadi, Mia ini tergabung dengan serikat pekerja, orang-orang yang demo di depan kantornya Johnny cuy. Cinta pandangan pertama yang membuat Johnny langsung kelepek-kelepek pada Mia. Apalagi ditambah dengan kibasan angin membuat wajahnya Mia ini sungguh sangat cantik ya. Johnny pun langsung mempersilahkan Mia masuk ke kantornya. Tapi nggak lupa Johnny pun tetap ya menyisir rambutnya dulu cuy. Mia pun dibawa ke dalam kantor tanpa pikir panjang. Johnny pun mengabulkan permintaannya Mia untuk menaikkan gaji karyawan dan tidak jadi memecat beberapa karyawan yang ada. Wah gokil. Tapi sebagai gantinya Johnny minta nih Mia jadi pacarnya. Ternyata Mia ini anaknya susah buat ditaklukkan. Mia menolak Johnny. Johnny pun gak menyerah. Di hari berikutnya Johnny mengajak Mia makan siang. Dan yang terjadi, Mia malah mengajak seluruh teman-teman karyawan yang lain dengan bilang kalau Johnny akan mentraktir mereka. Aduh, orang kaya mah susah ya. Johnny pun tetap gak menyerah. Dia pun memberikan sebuah buket bunga untuk Mia. Walaupun dicuekin sih ya. Tapi dibalik sifat cueknya Mia nih, dia menyimpan masalah keluarga yang sangat berat. Ibunya Mia kabur meninggalkan ayahnya yang sakit. Tiba-tiba balik lagi nih ibunya nih. Seakan-akan gak punya masalah gitu cuy. Tanpa sadar Mia pun langsung menelpon Johnny. Nggak lupa, Mia melumuri mulutnya dengan lipstik yang merah merona. Mia pun datang nih ke apartemennya Johnny. Baru juga duduk nih, Mia langsung menerkam Johnny dengan membabi buta. Lipstiknya Mia pun sampai lumer kemana-mana. Johnny pun bingung, apa yang terjadi nih? Akhirnya Mia pun semakin mewek dengan menceritakan masalah keluarganya. Akhirnya dari malam ini, Johnny dan Mia pun jadi teman curhat. Bahkan Mia pun sering membawakan makanan untuk bosnya ini. Sampailah di suatu hari saat kantor sedang sepi, Mia pun mengajak Johnny untuk olahraga bareng. Meja kerja jadi arena bermain antara bos dan karyawannya ini. Mia mendadak jadi karyawan teladan, memberikan servis terbaik untuk bosnya ini cuy. Seperti biasa, Bernie pun selalu menjadi penjaga, mengawasi dan menonton adegan adu gabrut bosnya ini cuy. Tiba-tiba si Lana datang. Untung ada Bernie yang beralasan kalau Johnny sedang ada rapat. Bahkan saking serunya ya, Mia pun dipaksa nih untuk kerja lembur. Saat malam hari kantor sepi, Mia pun diberikan pekerjaan yang sangat menguras keringat dan stamina. Mia pun hanya bisa pasrah ya cuy. Oh tentunya dia sangat menikmati yoy. Kerjaan ini heboh banget lah pokoknya ya. Saking hebohnya tiba-tiba satpam kantor datang melakukan patroli rutin. Johnny pun kaget dan menyembunyikan Mia. Satpamnya lebih kaget lagi. Yang punya kantor kenapa nih kok cuma pakai kancut doang gitu ya di tengah malam. Gue gak kebayang ya kalau lu kerja lu ngelihat bos lu kayak gini tuh. Aduh. Ya begitulah cuy kisah cintanya Mia dan Johnny. Selanjutnya giliran Maria Osaka nih yang bercerita. Maria dan Johnny bertemu di sebuah seminar bisnis. Sebagai bos dari berbagai usaha, Johnny pun sering datang ke seminar-seminar. Nah di sanalah Johnny bertemu dengan Maria. Johnny pun langsung terpikat dengan Maria Osaka. Tapi di sini Maria langsung jual mahal. Dia tahu nih tampang biawak kayak Johnny pasti ada maunya. Johnny pun dicuekin gitu aja. Nah Johnny nggak mau menyerah. Di saat Maria mengadakan event bakti sosial, Johnny maju paling depan, menunjukkan bahwa dia nggak cuma kaya doang, tapi juga baik hati dan suka berbagi. Nah, disinilah Maria Osaka mulai nih membuka hatinya buat Johnny. Pada awalnya mereka sebagai teman bisnis biasa, menghabiskan waktu dan ngobrol tentang bisnis mereka. Sampailah bermain bersama dan berenang bersama. Asli, Maria sehat banget loh. Hubungan mereka semakin akrab, sampailah suatu hari Maria bercerita kalau bisnisnya sedang gak baik-baik aja. Bisnis keluarga selalu punya permasalahannya sendiri. Ayahnya Maria ingin Maria ini megang bisnis keluarga, sedangkan Maria ini pengennya merintis usaha sendiri, supaya orang-orang bisa tahu kalau Maria sukses karena berjuang sendiri. Johnny pun mendukung apapun yang Maria ingin lakukan. Ya udah deh kalau udah begini gak pakai lihat tempat mereka main kuda-kudaan. Maria yang udah pakai seragam dinas langsung memberikan rasa terima kasih kepada Johnny yang membuat Johnny ini gak bisa berbuat apa-apa selain menikmati sampai menggap-menggap cuy. Nih ya cuy, mobilnya aja sampai bergoyang ya.
Mendengar ceritanya Maria, Suster Teresa pun cuma geleng-geleng kepala. Dia pun gak menyangka cewek berkelas seperti Maria kok mau kuda-kudaan di dalam mobil. Nah ternyata bapaknya Maria nih anggota Yakuza cuy. Sehingga Johnny tuh ketakutan. Saat bapaknya datang, Johnny pun sampai ngumpet. Tapi dia pun ketahuan sama pengawal bapaknya. Nah supaya nggak dilaporin, Johnny pun memilih untuk berdamai. Johnny sampai disuruh memberikan seluruh uangnya dan juga bajunya kepada pengawal bapaknya Maria. Daripada nanti dilaporin ke bapaknya gitu ya. Tapi apakah Johnny kapok? Oh tentu tidak. Sebagai laki-laki sejati, kita tentu lebih suka tantangan ya kan. Di malam ini Johnny pun kembali ke rumah Maria dengan pakaian rapi. Melihat Maria yang sedang pusing, Johnny pun mengajak Maria bermain peran. Maria malam ini jadi seorang karyawan yang ingin minta bonus kepada bosnya. Johnny pun hanya duduk dan berpura jadi bos yang galak. Maria pun berusaha melayani bosnya sepenuh hati. Sampailah Maria memperlihatkan dua aset yang bulat dan sangat kenyal. Tapi tiba-tiba bapaknya Maria datang. Johnny pun ngumpet tanpa sempat kembali menggunakan armor. Ya begitulah cuy kisah cinta antara Johnny dan Maria yang sangat sehat. Nalaman ko. Lanjut, sekarang gilirannya Lexi nih yang bercerita. Dia dan Johnny bertemu di saat Lexi sudah bosan dengan hidupnya. Iya cuy, Lexi hampir aja melompat menuju terbang bebas. Namun Johnny dengan sigap mencegah Lexi untuk menghentikan aksinya. Walaupun Lexi ini beda nih dari cewek-cewek yang lain. Lexi lebih cerewet dan lebih judes. Nah dari situlah keakraban mereka terjalin. Lexi pun bercerita kalau orang tuanya nih udah pisah. Makanya dia kehilangan arah dan ingin menyudahi aja deh hidupnya. Johnny yang kasihan pun malah membiarkan Lexi untuk tinggal di apartemennya yang udah lama tidak terurus. Di hari-hari berikutnya, Lexi malah diundang ke rumahnya Johnny yang gede banget. Di rumah ini, Johnny memanggil abang tukang salon untuk merubah Lexi jadi lebih baik lagi. Penampilan yang urakan sekejap berubah jadi wanita yang cantik. Nah kalau gini kan cantik banget ya. Bukan cuma itu aja, Lexi pun diajak jalan-jalan. Sambil Johnny memberikan nasihat untuk Lexi lebih semangat lagi dong dalam menjalani hidup. Bahwa kita masih muda, jadi ayo semangat, jangan lemes, kata si Johnny. Akhirnya Lexi pun menemukan semangat hidup bersama si Johnny. Ya udah, kalau udah begini baru deh mereka adu gabrut dengan sangat brutal. Lexi ini yang paling brutal nih dibanding pacar-pacar Johnny yang lain ya. Wadidaw, wah kacau cuy. Noh, lu lihat aja noh, si Suster Teresa sampai begitu dengerin ceritanya Lexi dan Johnny. Karena Lexi suka permainan yang keras, Johnny pun berusaha mengikuti Lexi. Dia pun mengajak Lexi bermain dengan alat kejut listrik untuk menambah sensasi katanya. Permainan malam ini pun penuh dengan kejut-mengkejut. Mana si Lexi cantik banget lagi ya, mengenakan seragam dinas berwarna merah muda dan menggoda. Setelah selesai bermain, Lexi pun tidak sengaja mengecas alat kejut ini di sebelahnya Johnny. Betapa terkejutnya si Johnny, tiba-tiba alat kejut ini menyetrum dirinya sendiri. Yang lebih konyol lagi nih si Bernie ikut-ikutan kesetrum cuy. Sedangkan si Lexi mah pergi begitu aja, meninggalkan Johnny dan Bernie yang hampir mati kesetrum. Dan tiba-tiba Lana datang untuk membersihkan apartemen ini. Jadi selain kerja di kedai kopi, Lana juga kerja sebagai pembersih apartemen. Karena Lana nggak mau memberatkan Johnny, mentang-mentang Johnny kaya, Lana nggak mau memanfaatkan si Johnny cuy. Tapi yang gimana ya, di apartemen ini ada Johnny yang baru adu gabrut sama Lexi. Apalagi Lana menemukan armornya Lexi yang terjatuh gitu aja. Mau nggak mau Bernie mengarang cerita kalau si Bernie lah yang abis adu gabrut dengan pacarnya. Kocak. Bos, wala na, bos. Dan yang terakhir gilirannya Riley Red untuk bercerita cuy. Inilah dia Riley, muka penuh jerawat dan bekerja sebagai penata rias. Riley bertemu dengan Johnny saat Johnny jadi sponsor untuk kontes kecantikan. Jadi Riley adalah seorang anak tiri. Tentu dia diperlakukan dengan semena-mena oleh saudaranya sendiri. Ini dia saudara tirinya bernama Kara. Johnny yang melihat ini pun bertanya-tanya, ada apa nih? Riley dan saudaranya pun bertengkar. Riley pergi dari sana. Jadi Riley ini tuh diadopsi oleh orang tuanya Kara. Seperti bawang merah dan bawang putih, nasib Riley ya paling sial ya. Nah karena kasihan, Johnny pun menawarkan kepada Riley untuk jadi asistennya, tinggal di rumahnya dan diberi pekerjaan yang lebih layak. Beda nih sama cewek yang lain. Johnny ini cuma kasihan doang sama si Riley ya, nggak lebih. Hari-hari berlalu, Johnny pun melihat kebaikan hatinya Riley. Oleh karena itu, Johnny pun memanggil anak buahnya, ini dia orangnya, untuk merubah tampilan dari Riley. Awalnya anak buahnya Johnny ini nggak mau, karena tampilan Riley itu ya sangat menakutkan gitu ya. Tapi setelah Johnny berjanji akan memberikan kenaikan gaji dan bonus berlipat, anak buah Johnny jadi semangat. Langsung deh anak buah Johnny merubah Riley dari gadis cupu jadi calon model. Bukan cuma wajah aja, namun cara Riley berpakaian juga dirubah, sehingga Riley terlihat sangat cantik dan mempesona. Tapi kok gue malah fokus sama anak buahnya Johnny ya? Yang ini cuy. Sudahlah. Nah dengan kondisi Riley yang sudah cantik seperti ini, Johnny pun akan mengikuti Riley untuk kontes kecantikan. Ya udah, sebagai tanda terima kasih, Riley pun memberikan tanda terima kasihnya dengan geprakan, genjotan, goyangan di pinggir kolam.
Sedangkan Suster Teresa pun malah makin geleng-geleng kepala nih. Kok semua pacarnya Joni berakhir cocok tanam gitu ya. Nah, tapi dari kelima pacar Joni ini tuh semuanya berakhir tragis. Karena apa? Ya karena si Joni ketahuan kalau dia ini berselingkuh cuy. Ketahuan mendua. Bukan mendua sih, berlima cuy. Tapi ya udahlah. Suster Teresa pun bercerita kalau Joni itu sudah menuliskan wasiat kalau dia akan mewariskan sesuatu yang paling berharga untuk mantan-mantannya. Seketika semua mantannya Joni langsung berontak. Mereka pun berebut abu jenazah Joni dan ditebar secara membabi buta. Kekacauan terjadi, membuat acara pemakaman ini jadi berantakan. Akhirnya Suster Teresa pun memutar rekaman terakhir dari si Joni. Rekaman ini Joni pun mengungkapkan Joni berpacaran dengan 5 perempuan sekaligus. Ya mereka-mereka ini cuy. Tapi kelima pacaran ini tuh punya sifat yang berbeda-beda. Nah, warisan yang mau dikasih sama Joni adalah kedai kopi miliknya. Kedai kopi ini akan diwariskan ke semua mantannya. Sehingga karakteristik dari 5 mantannya ini kalau disatukan mereka akan jadi kompak. Oleh karena itu Suster Teresa pun langsung memberikan selamat kepada mereka berlima sebagai pemilik baru dari kedai kopinya Joni. Itulah dia alur cerita film dari 5 in 1. Bener-bener di luar nalar cuy. Seorang pria kaya dan ganteng bisa berpacaran dengan 5 perempuan sekaligus dengan cerita yang berbeda-beda. Kalau kalian perhatiin ya, nama-nama mantannya tuh wah kacau-kacau ya. Mirip-mirip kayak artis mana gitu ya. Jadi makasih ya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe juga biar gue makin semangat nih mengontennya lagi. Ayo kita ramein lagi yuk. Gue cabut dan dadah.